Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, terus sana dimanapun berada, ketemu lagi di channel Kampung kita. Yap, kali ini di sana kita berada di Pantai Morobayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Yap, di sana kali ini kita akan melihat nelayan Malore sana. Ini kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional yang diadakan di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sana. Dan khususnya di Kecamatan Bayang, tepatnya di Pantai Morobayang. Ini sekarang kita sana berada di Pantai Morobayang. Ya, kegiatan ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya sana Mamuke. Karena biasanya Mamuke itu dimulai dari bibir pantai, salah satu sisi ditinggalkan di bibir pantai, kemudian kapal akan menarik jaring yang lumayan panjang, itu sekitar hampir 1 km itu ke tengah, kemudian ditaruh di ujung sisi di tempat yang lain sana di pantai. Jadi kemudian setelah itu ditarik perlahan-lahan seperti yang ada di video kami sebelumnya. Sana bisa cek video kami sebelumnya sana. Dan kali ini Malore itu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu atau kapal spesial sana, di mana kapal itu memiliki penyeimbang itu sana yang ada di tengah. Ini kapalnya sana itu ada. Di sini ada dua kegiatan penangkapan ikan. Pertama dengan Malore, kemudian satu lagi dengan cara menjaring seperti biasa. Maksudnya itu dengan penangkapan ikan dengan menjaring biasa sana. Sementara Malore itu menggunakan sampan dengan 2 orang nelayan. Kemudian yang tuh di sana perhatikan yang ada di tengah laut itu, yang ini sana itu kapalnya itu atau botnya itu memiliki 1 penyeimbang, dan biasanya kapal memiliki 2 penyeimbang, dan di dalam bahasa lokal disebut dengan lancadie. Jadi lore itu menggunakan kapal dengan 1 lancadie karena sisi yang lainnya dipergunakan untuk menebar jaring di laut sana. Jaring itu berukuran panjangnya lebih kurang sekitar 30 meter sana. Jadi sama prinsip dasarnya dengan Mamuke yang kemarin kita lihat sana. Itu dari jaring itu dilepas ke laut dari satu sisi, kemudian kapal itu akan memutar sepanjang 30 meter, kemudian kembali lagi ke titik awal, dan kemudian jaring itu ditarik ke sana dalam beberapa saat. Dan itu seperti yang sana perhatikan, itu yang di tengah laut sekarang, itu sedang diangkat jaringnya sana, dan ini kayaknya udah akan ke tepi. Kegiatan Malore ini diadakan masyarakat itu mulai dari pagi, kadang ada yang jam 4 dan kadang ada yang mengatakan dimulai dari jam setengah 6 setelah sholat subuh sana sampai jam 9, kadang jam 10, tergantung dari hasil tangkapan. Jika hasil tangkapannya lebih banyak, kemungkinan tentu akan lama lagi di sana. Nah, itu ada 2 orang sana yang sana perhatikan. Ini kemungkinan yang 2 ini, 1 bot yang warna hijau ini akan kembali ke tepi. Dan yang cukup spesialnya di sini adalah ketika mereka menepi sana, itu cukup beresiko karena ombak kadang terlalu besar. Tapi karena mereka udah terbiasa, jadi ini kayaknya udah sesuatu hal bukan menjadi lagi masalah besar sana. Tapi mungkin kalau kami sendiri yang coba dengan bot ini, mungkin botnya akan terbalik. Tapi kalau bagi mereka yang udah terbiasa, ini bukanlah sebuah masalah. Ya. Jadi ini situasinya sekarang sana. Ya, kita tepat berada di Pantai Morobayang. Ya, sana. Aku mencari yang biasa dah ni. Kalau ini aku agak buah. Kalau karang. Yang ku ni. Oh, gagu. Ni ku tadi nak. Kau kalau yang kau mencari yang biasa dah ni. Kamu mencari. Itu tadi menjaring sana. Biasa. Ini kapalnya. Tadi yang kami perhatikan. Yang sebenarnya sana ini ada 2, 1, 2, ada 2 penyeimbang di sebelah lancadie.
Dan ini untuk mancing. Nah ini mereka menepi ke pantai. Yang ini yang lore sana. Nah, jadi ini agak perjuangannya cukup luar biasa. Nah ini perjuangannya menepi ini karena kadang ombak terlalu besar dan sangat cukup beresiko dan mungkin kapal terbalik. Beberapa waktu yang lalu kami pernah ke sini dan itu sampai kapal itu terbalik. Dan ini adalah kapal untuk lore. Yang kalau perhatikan ada satu penyeimbang di sebelah kirinya. Nah itu yang juga ini disebut dengan malore sana. Dan sementara yang di sebelah sini yang apa ini itu menjaring, itu penangkapan ikan dengan jaring yang jarang biasa, itu dengan yang ini itu biasanya satu kapal satu nelayan, kadang ada yang dua nelayan. Tapi kalau lore biasanya satu kapal dengan dua nelayan yang sana. Banyak sampah, ada udang, ini ikan. Dan lain sebagainya. Dan dia sekarang lagi membersihkan jaring karena banyak sampah. Ini ada lagi banyak sarok ya Pak. Ada udang. Ya, biasanya beliau kembali ke dari pantai ini sekitar jam 9 atau jam 10. Kalau tidak banyak sampah ini karena disebabkan banyak sampah tadi yang melekat ke jaring, jadi terpaksa harus pulang cepat. Jadi beliau tadi ke pantai menggunakan botnya itu, nah perahu yang itu satu lagi. Ini beliau sekarang lagi mensortir dan bersihkan jaringnya. Banyak sampah. Jam berapa itu tadi Pak? Oh siap subuh ha? Ya, beliau berangkat tadi setelah subuh sana. Berapa panjang jaring lo Pak? Udah 30 meter loh. Lebih ya Pak? Oh 80 meter ya. Oh, jadi jaring yang digunakannya ada panjang sekitar 80 meter. Lebar berapa kira-kira Pak? Oh 1,5 meter. Lebar 1,5, panjang 80 meter. Biasa jaring model koko babuek atau beli Pak? Bali. Oh laduh orang jual siap ya. Iya. Oh yang apoi sina. Oh yang ikut yang dibeli ya. Nah, tuh kok baru dibuat apoi kok Pak? Nah, dia awak masang apa-apa ni. Oh, tuh. Itu tiap hari Pak? Ini lencak dia tak? Kok gadang kok saruk banyak Pak? Pada biasanya pulang lah jam-jam 9 biasanya Pak, cari ada Pak. Ini banyak dapat ini Pak? Kurang Pak. Hasil tangkapan hari ini agak kurang sana.
Ini alhamdulillah beliau baru balik dari Malore sana. Ini jaring yang digunakan yang disebut dengan lore. Ini panjangnya sekitar 30 meter. Ini lagi ini beliau lagi membereskan lori yang sana. Di panjang jaring ini sekitar 30 meter lebih kurang. Nah ini jadi yang ujungnya bentuk seperti kantong. Tapi sepertinya dari informasi yang kami dapatkan, hasil tangkapan hari ini kurang bagus karena banyak sampah. Kan memang cuaca yang kurang bersahabat sana ini. Dan ini hasil tangkapan hari ini. Agak kurang ini ada. Iya. Biasanya apa nak? Iya, itu. Biasanya pakai kantong udah ikut nampak doang kayak macam. Udang banyak ni. Tangannya. Ini lah udang. Udang. Kalau yang menjaring tadi agak banyaknya apa sampai sangkui sarok empat ya. Ya, jadi memang hasil tangkapan hari ini sana agak kurang bagus karena memang cuaca katanya kurang bersahabat dan juga banyak sampah. Ya, memang kendala di sini kayaknya sampah ini. Seperti kan memang sampah agak ini kurang teratur dan kurang bersih sana. Jadi inilah kegiatan Malore yang diadakan di Pantai Morobayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi mereka ini mengadakan penangkapan ikan ini pagi-pagi, berangkat sekitar jam 5, tepatnya setelah subuh, kemudian kembali sekitar jam 8 atau jam 9. Dan biasanya satu ini kan disebut dengan kapal yang memiliki satu lancadia, satu sebelah lancadia sana, sama dengan yang ini sebelah juga. Ini hasilnya, ini lancadia. Ini sementara untuk yang digunakan untuk menjaring biasa sana itu lancadia ini ada 2. Jadi ini kapalnya sana. Jadi ini penyeimbang di sebelah sini dalam bahasa lokal disebut dengan lancadia. Sementara yang ini ada 1 lancadianya. Jadi ini digunakan untuk Malore. Sementara yang 2 itu digunakan untuk menjaring biasa. Seperti yang terlihat di tengah itu sana. Itu lore juga, yang itu jaring. Itu menjaring biasa sana. Nah, yang ini sana itu jaring biasa karena ada 2 lancadianya. Sementara yang ini 1 lancadianya, ini lore. Jadi kegiatan ini berlangsung dari pagi setelah subuh sampai jam 8 atau jam 9. Di hari ini dari keterangan yang kami dapatkan, beliau kembali lebih awal, lebih cepat karena memang hasil tangkapan kurang bagus. Tadi baru dapat hanya setengah setengah kaleng cat lah sana, kaleng cat yang 5 kilo itu sana. Besok tuh ya hasil hari ini kurang memuaskan. Dan itu Tiap hari itu Pak. Patang bah sila balik banyak. Bolehnya ya. Kalau yang tadi ya tenda tidak. Rp30.000 Pak. Yap. Alhamdulillah kemarin kata beliau, alhamdulillah hasil tangkapannya cukup bagus karena dapat duit sekitar 100.000. Kemudian yang hari ini kayaknya hanya 30.000-an dapat sana. Ya, itulah keadaannya sana. Dan ini ada yang ini perjuangannya yang paling sulit ini menurut kami adalah ini sana. Ini sungguh luar biasa karena harus nantang ombak kayak gini nih ya. Nah, ini sana. Dan harus cepat-cepat, kadang kurang salah perhitungan, kadang-kadang bisa kapal ini terbalik. Dua orang juga. Ya, sana bisa bayangkan
dua orang kapal ini dengan dua orang nelayannya hanya dapat duit sekitar 30.000 setelah dijual ikannya. Sungguh sangat miris sekali sana. Berarti kalau 30.000 hanya dapat duit sekitar 15.000 per orang, dan itu dilaksanakan dari jam 5 pagi sampai jam 8 ya. Kayaknya ya cukup miris sekali sana. Mudah-mudahan aja lah, kita berharap semoga ekonomi di sini cukup bagus, perkembangannya cukup baik. Namun terkadang kalau cuaca bagus, mereka dapat hasil tangkapan yang lumayan bagus juga sana. Ya, tadi yang dari keterangan kami dapat, hari kemarin mereka dapat ikan lebih baik dan lebih banyak sana. Itu bisa dijual sekitar 100.000. Tapi hari ini hanya dapat sekitar 30.000 sana. Lấy banyak udah mah. Ini dah. Banyak. Tadi kita coba untuk mindahin juga, bantu untuk mindahin kapalnya dari bawah, dari sini ke sini. Ya lumayan berat. Nggak kebayang juga sana bagi Bapak ini yang setiap hari. Setiap hari ya Pak. Lebaran lama Pak lori kok Pak? Lah 60 tahun. Oh 60 tahun Pak ya. Di beliau ini udah 60 tahun melori. Itu melori aja atau yang lain gimana? Melori ya Pak. Lah gaji 10.000 Rio. Iya. 12.000 Rio. Macam-macam Pak. Macam-macam gaji. Kalau yang tadi itu berapa kita dapat Pak? Yang tadi perkiraannya mungkin sekitar 100.000 sana, kadang bisa 10.000 sehari, kadang ya kadang lebih. Itu lebih balik rumah. Iya. Alhamdulillah Pak. Dan beliau udah 60 tahun nih melori ini sana. Ya. Dia 60 tahun dia melori enggak itu. Ya dari ketek-ketek lah Pak. Iya Bang. Iyalah. Iya. Makan dah tu. Siapa nama Pak? Oyun. Pak Oyun nah. Ini Pak Oyun sana. Yang beliau udah lebih kurang 60 tahun melori ini dari kecil. Mana tu tak tahu dia melori ini. Iya Pak. Untuk pagi tu kita tunggu tu dia dingin. Iya Pak. Mana dia dulu nak taguk ni. Dia semangat tu dah berlari tu dah boleh. Habis. Sama dia pun. Berapa tu? Juk tu tak ingat tu. Ya itu sana. Ya, beliau sendiri mengatakan ini bukan pekerjaan yang gampang dan mudah dan cukup berat sekali sana. Beliau udah lalu ini selama lebih kurang 60 tahun sana. Ya, mudah-mudahan harapan beliau mudah-mudahan kedepannya kehidupan lebih baik lagi. Kadang sehari bisa dapat 10.000, 50.000, ya bermacam-macam sana. Ya, bisa kebayang sana yang dengan penghasilan kadang pergi melori dapat 10.000, 20.000, 50.000, kadang ada yang lebih, kadang kurang. Ya, untuk menghidupi 3 orang anak beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan beliau sabar dan bisa lalui ini dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam setiap langkah yang beliau lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya beginilah sana keadaan dan situasi kehidupan di Pantai Merobayang. Yo kadang lain dapet apa? Ya kadang kata beliau dah. Ya yang namanya rezeki sana, kadang dapat kadang enggak. Ya yang penting sabar aja dan tetap berusaha. Dan beliau selalu berusaha sana. Ya berangkat setelah subuh dan pulang sekitar jam 9. Sekarang jam 8 lewat 15 menit sana. Ya sungguh perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kita berharap beliau sabar dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Atau mungkin kalau tidak sekarang tidak diberikan rezeki yang cukup, mudah-mudahan di akhirat nanti dibalasi dengan tempat yang sesuai yang beliau lakukan. Amin.
Mudah-mudahan beliau sabar dan mudah-mudahan keluarga selalu sabar dan mudah-mudahan rezekinya ke depannya makin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya sana dimanapun berada, beginilah keadaan di Pantai Moro Bayang di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Itu situasi dan keadaan nelayan Malore, yaitu penangkapan ikan dengan jaring spesial yang ini sana. Ini panjang jaringnya sekitar lebih kurang 30 meter sana. Ini dengan menggunakan kapal seperti ini. Kau apa nama kapal ada nama spesialnya kok? Nama spesialnya dah dorong. Enggak ada dah. Lori. Lore ya. Lore kan apa kok jaring kau dah? Yo. Kau lori namanya. Kau apa lancadi nama? Jadinya yo. Oh lancadi. Jadi kalau kapal lore kau sabalah lancadi ya kau? Salah jadinya yo. Iya iya. Ajak kayu Phuket ke salah. Oh. Ini sih sama dengan Phuket yang sebelumnya sana bisa cek video kami sebelumnya. Sama dengan Phuket, tapi bedanya adalah kalau Phuket ditarik dari bibir pantai, sementara yang ini menggunakan kapal ini ke tengah laut. Apa tinggal di aku dengan putih. Oh, Sungai Putih Pak tinggal. Dengan gaik di koyo. Hmm. Tinggal di putih. Ajak kereta kan ya. Iya iya iya. Beliau tinggal di Sungai Putih sekitar 5 km dari sini sana. Jadi pagi sini beliau dengan sepeda. Gurun panjang lah. Ya, gurun panjang Pak, lagi Pak. Panjang. Panjang kali. Jadi setelah Malore sana di kapal ini dibersihkan. Ini beliau lagi Pak Yon lagi angkat air untuk membersihkan kapal ini sana. Jadi beginilah kegiatan yang beliau lakukan setiap hari. Dan alhamdulillah hari ini juga rezeki alhamdulillah juga sana. Dan ini dibersihkan untuk persiapan Malore besok harinya lagi sana. Itu dimulai setelah sholat subuh sampai jam 8 atau jam 9 pagi, tergantung dari cuaca. Jika cuacanya bersahabat maka beliau akan pergi Malore dengan tadi yang pemilik kapal ini. Kita berharap mudah-mudahan yang nelayan di sini diberi ketabahan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mudah-mudahan membawa berkah bagi keluarga khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan masyarakat di sini selalu terhindar dari mara bahaya dan selalu dicukupkan rezekinya serta diberi keberkahan dan ketabahan dalam menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sana sekian dulu video kita kali ini tentang kegiatan Malore nelayan di Pantai Moro Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Terima kasih sana. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.